Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berharap dan berdoa, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua ada dalam lindungan Tuhan, amin. Dalam naungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan senantiasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bersyukur. Mari kita sama-sama berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas anugerahnya di dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya, sama-sama memuji Dia, sama-sama meninggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita awali dengan sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa sama-sama menyembah, sama-sama memuji-Mu di tempat ini, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Bapa, kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini, menaikkan syukur, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik, mazmur yang terindah dari lubuk hati kami. Oleh karena kasih-Mu, kami bisa bersama-sama di tempat ini. Kami bisa bersama-sama memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami merindukan Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami bisa masuk hadirat-Mu dan bisa tenggelam dalam kasih-Mu, dan agar kami bisa layak untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia di atas segala-galanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya, Engkau Tuhanku. Tiada yang lain yang layak disembah, tiada yang lain yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Kita menyembah Dia pada pagi hari ini. Sebelum sama-sama kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau kekasih di jiwa kami. Haleluya. Oh, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu pada pagi hari ini. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya,
lebih dari segalanya Yesus. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita semua menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia. Haleluya Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Tuhanku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kau kekasih di jiwaku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bermazmur bagi Tuhan kita. Mari kita meninggikan Dia. Mari kita memuji, memuliakan namanya di atas segala-galanya. Haleluya. Siapkan hatimu saat ini untuk masuk dalam penyembahan. Kita katakan tak terukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Mari kita bermasmur bagi Dia. Mari kita memuji Dia. Mari kita meninggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lebih lagi katakan, Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus diriku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi katakan, yes. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Biarkan musik menyembah Tuhan. Kita semua berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita berdoa. Haleluya Yesus, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Kami mau berserah penuh atas pekerjaan-Mu yang ajaib. Kami mau berserah penuh atas perbuatan tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami datang dengan segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Hari lebih lagi kita katakan dengan iman, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Sorakan haleluya. Oh haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu di atas segala bangsa di bumi. Dari tempat ini, dari rumah-rumah kami menyembahmu. Dari tempat kediaman kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Bapakku. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala pujian Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Tiada yang lain yang layak disembah. Tiada yang lain yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang berdiam diri pada pagi hari ini. Sebab kita adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan sebab itulah yang Bapa kehendaki pada pagi hari ini. Kita menyembah, kita memuji Dia, kita meninggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Haleluya, ku sembahkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesusku. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau. Haleluya Yesus. Segenap hati kami, segenap jiwa kami memujimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, rabalabalabalabala. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Yesus. Kami perlukan Yesus. Kami perlukan Engkau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami dapat mencari kasih sejati? Kemanakah kami dapat berseru saat badai datang menderu? Haleluya. Hanya Kau yang mampu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Hanya Kau yang mampu menolong kami. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Lebih lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau di dalam setiap hembusan napas kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau kekasih di jiwa kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya anugerah-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Betapa hati kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama di tempat ini meninggikan Engkau,
memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon Engkau membimbing kami, kami memohon Engkau menuntun kami, agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian tentang firman. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mohon berikan kami pertolongan-Mu, agar kami mampu mengimplementasikan, melakukannya di dalam hidup kami setiap apa yang ingin Kau firmankan kepada kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala bangsa di bumi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Saya selalu berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar tadi malam saya mempersiapkan Bapak Ibu Saudaraku untuk kita mengenai hal kerajaan surga diumpamakan seperti perjamuan kawin. Saya ingin menyampaikan agar kita siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada sesuatu yang timbul di hati saya Bapak Ibu Saudaraku mengenai pelayaran Paulus. Maka mungkin besok kita akan berbicara tentang hal kerajaan surga. Hari ini kita berbicara dulu tentang pelayaran Paulus. Bagaimana di sini berbicara tentang Tuhan beri hikmat kepada kita. Kepada setiap hamba Tuhan itu ada hikmat yang Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkan ini dengan pemahaman atau rema yang berbeda, tidak apa-apa, itu bagus. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus diadili. Setelah Paulus bertobat, Paulus menerima Yesus dan mengikuti Yesus. Dia bertobat dan menjadi penginjil dan memberitakan firman Tuhan. Bahkan lebih luas pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dibandingkan ke-12 rasul Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana hanya gara-gara Paulus, karena satu orang, satu kapal dan seisi kapal diselamatkan. Dan hari ini kita bisa belajar, kita tarik dalam diri kita bahwa hanya gara-gara satu orang di dalam rumah tanggamu bisa seluruh bahtera rumah tanggamu diselamatkan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Paulus di Kisah Para Rasul 27, Paulus diadili ya, setelah Paulus mengajarkan paradigma Agripa untuk percaya kepada Tuhan. Lalu Paulus berlayar ke Roma. Di sana dia ditangkap, diadili sama seperti murid-murid yang lain. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, lahirnya atau Paulus ada, Saulus timbul dan dirubah menjadi Paulus setelah Stefanus mati. Dan kita tahu juga Stefanus ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, banyak mujizat terjadi, tetapi karena banyak mujizat terjadi, dia dibunuh oleh petinggi-petinggi Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku. Sama halnya karena kepentingan pribadi, karena mereka takut pengikut-pengikut mereka ini beralih kepada menjadi pengikut Yesus. Lalu Stefanus dibunuh. Bahkan Stefanus pada akhir hidupnya
Saat diadili, orang-orang melihat dia seperti malaikat, wajahnya itu seperti malaikat. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Lalu dia dibunuh, maka muncullah bernama Paulus. Dan Paulus juga serius karena dia melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Paulus serius. Jadi Paulus ini unik. Uniknya bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Banyak orang-orang di luar sana mengikuti Yesus karena menerima mujizat. Iya pasti. Itu kebanyakan orang-orang mengikuti Yesus karena mujizat. Tanda kutip ya. Ya, tanda kutip artinya hal-hal positif. Sama halnya banyak orang mungkin karena tadinya dia itu sakit, disembuhkan lalu mengikuti Yesus. Tapi Paulus ya, atau tadinya dia punya banyak masalah lalu ditolong Tuhan lalu mengikuti Yesus. Paulus ini unik sekali. Uniknya di mana? Dia orang yang berkecukupan, berkelimpahan, punya jabatan, punya posisi yang bagus. Tapi setelah mengikuti Yesus malah habis semuanya. Jadi kebalikan dari orang-orang pada umumnya. Jabatannya hilang karena mengikuti Yesus, hartanya habis karena mengikuti Yesus. Ya. Kalau yang lain seperti tadi saya sudah katakan, mungkin dari yang gak punya tiba-tiba diberkati Tuhan, ngikut dia sama Yesus. Dari yang sakit tiba-tiba disembuhkan, ngikut sama Yesus. Tapi Paulus dari yang berkecukupan, dari kaya, punya jabatan, punya posisi, punya kehormatan, hilang lalu mengikuti Yesus. Ya, lalu mengikuti Yesus. Makanya saya katakan ini Paulus luar biasa uniknya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Paulus berlayar ke Roma. Kita mulai dari ayat 14 ya. Judul perikopnya kapal terkandas. Ini bisa kita jadikan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pula itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kapal yang ditumpangi Paulus diombang-ambingkan oleh angin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Sebenarnya ini tidak harus dialami oleh kapal ini. Harusnya orang-orang yang di dalam ini tidak mengalami masalah ini. Mungkin di rumah tanggamu, di keluargamu, di pekerjaanmu, harusnya engkau tidak mengalami masalah itu. Harusnya. Karena Tuhan itu sudah memberi petunjuk. Tuhan sudah memberi arah yang benar dalam perjalanan hidupmu. Tetapi karena engkau menuntun langkahmu sendiri, lalu engkau masuk ke dalam ombang-ambing angin sakal. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan? Mari kita baca di ayat sebelumnya, ayat yang ke-10. Saya akan lihat. Tuhan sudah mengingatkan melalui Paulus. Mungkin orang-orang sudah mengingatkan kita melalui saudara, melalui orang tua, melalui siapapun. Mungkin sudah diingatkan, tapi kita ngeyel. Kita tetap aja ngotot bahwa aku harus melangkahkan kakiku seperti ini. Dan orang-orang yang melangkahkan kakinya, orang-orang yang ditegur Tuhan ini, bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka orang-orang yang punya pengetahuan. Tetapi mereka mengandalkan pengetahuan mereka untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka hari ini kita belajar yang pertama. Terkadang pengetahuan kita tidak selalu membawa kebenaran. Dalam konteks tertentu ya. Bukan, jangan kita samaratakan berarti semua pengetahuan itu gak benar dong. Bukan. Dalam hal-hal tertentu. Sama halnya seperti Petrus. Pengetahuan dia menangkap ikan, mencala ikan itu sudah cukup mumpuni, sudah cukup bagus, ya.
Tetapi ketika dia malam hari tidak menangkap ikan semalam-malaman, berarti 12 jam dia tidak menangkap ikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan dia tahu kalau sudah nggak dapat ya memang nggak dapat gitu. Tetapi ketika Yesus datang dan berkata, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Petrus berkata, udah Tuhan, udah. Ya kan? Orang anak-anak sering begitu ya, udah mak, udah. Ya udah Pak. Ya. Bapak gak usah repot lah ya kan. Mama gak usah repot lah. Kebanyakan sih begitu anak-anak muda ya. Petrus juga seperti itu. Udah Tuhan, udah saya tebarkan jalaku. Lalu Tuhan bilang, udah tebarkan sekali lagi. Petrus berkata seperti, ya karena engkau yang menyuruhnya, oke lah. Walaupun menurut pengetahuanku gak akan ada lagi ikan. Tapi karena kau yang nyuruh, oke lah, oke. Saya tebar, dan ditebal apa yang terjadi kita tahu. Petrus menangkap sejumlah ikan yang cukup banyak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi orang-orang yang kapalnya karam ini, kapalnya terkandas ini adalah orang-orang yang punya posisi, punya jabatan, punya pengetahuan. Oleh karena mereka punya pengetahuan, maka mereka mengikuti pengetahuan mereka sehingga mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dalam diri mereka. Maka ada kalanya kita meletakkan pengetahuan kita dan sujud di bawah kaki Tuhan dan berkata, Lord God, ini aku. Pengetahuanku tidak ada apa-apanya, sebab engkaulah sumber pengetahuan. Ada kalanya kita berkata seperti itu. Jangan terus karena kita berhasil di tahun lalu melakukan ini, kita terus beranggapan bahwa itu adalah sebuah patokan kebenaran. Bukan. Harus tetap berserah kepada Tuhan. Harus tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat di ayat sebelumnya. Kita mundur sebentar di ayat 10. Tuhan sudah memperingatkan mereka agar mereka jangan lewat dari situ. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Haleluya. Biasanya orang-orang kalau dibilang kita akan rugi, biasanya orang langsung mikir, iya ya, daripada rugi. Ya kan? Biasanya jiwa manusia itu langsung sadar ketika berbicara tentang rugi dan untung. Tapi kali ini gak berlaku sama sekali bagi mereka. Karena mereka berpikir mereka itu orang bijak. Karena mereka berpikir mereka ini orang pintar. Orang yang mampu melampaui itu semua. Ya. Paulus berkata, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Wow. Bukan hanya muatan, bukan hanya barang-barang dagangan ini, bukan hanya milik kita, nyawa kita juga bisa terancam. Ada berapa banyak keluarga dinasehati, mungkin dinasehati orang tuanya. Udahlah, pelan-pelan saja, jangan buru-buru, pelan-pelan. Dipelajari dulu, tapi ngotot, saking semangatnya, ngotot terus. Ujungnya jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Saya menemukan ada beberapa orang seperti itu, ngotot terus. Pengen ini, pengen itu, buka sana, buka sini. Ya. Saya pernah melihat seseorang seperti itu. Dikasih Tuhan dalam bentuk dana untuk bisnis. Ratusan juta pada waktu itu. Padahal yang dibicarakan hanya titiknya di sini, di titik A ini. Ya memang dia buka usaha di titik A. Di situ memang lancar, di situ memang maju. Tetapi karena dilihat dia maju di sana, dia berusaha ingin menjadi lebih besar tanpa mempelajari ini yang saya katakan tadi. Dia buka di titik-titik lain. Dalam waktu 1 bulan, yang ratusan juta tadi habis, itu ada. Saya bertemu dengan orangnya langsung. Ya. Kadang-kadang saran yang kita terima dari Tuhan tidak harus dari orang-orang yang bidangnya di situ gitu. Ya. Saya pernah katakan begini, cara kepada orang tua mendidik anak itu begini loh. Dari mana kau tahu? Ya kan? Emang kau udah punya anak? Kadang orang berpikir begitu ya.
Orang yang bisa mengarahkan itu mereka-mereka yang ada kapasitas tertentu, ya itu bagus. Itu bagus, ya. Tapi semua orang bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Semua bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan sepelekan kalau ada orang yang menegurmu, jangan pandang atas bawah. Ini siapa ini? Betulnya ini kalau sama-sama kawan yang susahnya ngapain kau nasihatin aku? Jangan. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Punya banyak cara. Ya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Paulus sudah mengingatkan nanti kita bisa mati. Kita bisa karam nanti. Kita bisa hancur. Ya. Nyawa kita bisa melayang. Ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi. Nah, ini dia. Orang berpikir, kamu siapa sih Paulus? Kamu kan bukan jurumudi. Tahu apa kamu tentang pelayaran? Ini yang lebih tahu. Udah berlayar ini puluhan tahun. Perwira ini lebih percaya kepada jurumudi. Dia nggak tahu bahwa yang berbicara ini adalah hamba Tuhan. Ini bukan berbicara hamba Tuhannya, bukan mau meninggikan hamba Tuhan. Berbicara pesan Tuhan. Berbicara pesan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Maka selalu saya katakan, sebelum engkau mengambil keputusan, mengambil tindakan, duduklah, sujudlah. Kunci kamarmu, sujud di sana. Tuhan berikan aku petunjuk. Apa yang harus kulakukan? Jangan asal main jalan saja. Begitu kalau orang sudah mengenal Tuhan. Harus minta petunjuk Tuhan. Harus minta langkah kakimu itu kemana. Agar engkau tidak terlalu lama nanti berputar-putar di dunia yang panah ini. Ya. Mereka tidak percaya kepada Paulus. Apakah Paulus ngotot? Nah, ini karakter orang yang mengenal Tuhan. Kalau Tuhan memakaimu sebagai orang-orang yang menjadi penasehat, menjadi juru pandu, bukan hanya tour guide ya yang memandu, manusia juga ada yang di dunia ini juga perlu dipandu, bukan hanya wisata, ya, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memakaimu untuk memandu seseorang, mengarahkan seseorang kembali ke jalan Tuhan dan dia tidak mendengarkanmu, nggak usah ngotot, doakan saja. Nggak usah katakan ya udah mati aja kau nanti situ. Bandel kali pun kau, udah kubilangi nggak ngerti. Awas ya, kalau kau terjadi sesuatu jangan kau panggil aku, nggak akan kutolong kau. Nggak usah begitu. Ya, Paulus nggak berkata apa-apa. Justru Paulus diam. Kenapa mereka tidak mendengarkan Paulus? Karena mereka sudah punya tujuan. Ini dia yang paling fatal. Kalau tujuanmu bukan dari Tuhan, itu harus engkau hentikan. Kenapa? Perhatikan. Tujuan orang-orang ini lihat Bapak Ibu Saudaraku. Tujuan orang-orang ini berlayar hanya untuk agar barang jualannya, itu di ayat 13. Saya baca. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat menyusuri pantai Kreta, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka berlayar ke sana, ya. Mereka berpikir bahwa rencana mereka akan seperti yang mereka pikirkan. Mereka bisa tepat waktu membongkar barang-barang dagangan mereka, membongkar sau. Tapi ternyata perhatikan nanti. Apa yang diingatkan oleh Tuhan melalui Paulus, mereka tidak dengar. Sehingga sau yang akan mereka bongkar dibuang di laut. Nah, bisa jadi terbuang. Maka kalau kita nggak mau mendengarkan arahan dari Tuhan, bisa jadi rencana kita itu hangus, hancur, dan semuanya terbuang. Mari kita lanjut. Ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda.
Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Mereka takut kalau kapalnya itu karam, terlalu ke pinggir, maka pecahlah kapal itu kalau sudah karam. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita mengalami cobaan itu karena gak mau ngikut perintah Tuhan. Kadang-kadang rumah tangga itu dicobai karena gak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Gak mau mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan kita itu rusak karena kita gak terlalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita terlena dengan keberhasilan, kita terlena dengan apa yang kita terima dari Tuhan, kita terlena dengan semua pencapaian-pencapaian kita. Sama halnya dengan kapten kapal itu, terlena dia bahwa dia sudah berhasil. Oh, aku sudah berhasil, udah lama berhasil menyeberang dari sana, gak ada masalah. Hari ini engkau mau coba-coba, ya kan? Kalau sekarang sudah enak, udah bisa memperkirakan cuaca, di mana ada badai, di mana ada ini, udah enak lah. Tuhan juga pakai itu teknologi untuk membantu banyak orang agar tidak terlalu banyak korban, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut, ya. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat pemotong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, kita akan terombang-ambing. Kita tidak tahu mau ke arahnya kemana. Makanya ibu-ibu kadang seperti ini berpikir, kayaknya hampa lah hidupku, hampa. Ya, kenapa hidupku hampa? Kenapa hidupku bosan? Kalau ibu sudah mengalami seperti itu, ambil sikap, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, arahkan aku. Kalau engkau mulai merasa jenuh dalam kehidupanmu sehari-hari, merasa jenuh dalam pekerjaanmu, merasa jenuh dalam rumah tanggamu, ambil sikap, berlutut. Tuhan, aku sudah seperti kapal yang diombang-ambingkan, yang tak tahu arahnya kemana. Tolong Tuhan, tolong. Kemana ini mau kubawa? Kemana batran ke rumah tangga ini mau dibawa? Tuhan tolong, pulihkan. Engkau harus ngambil sikap dan sujud. Aku tahu aku sudah salah arah. Aku tahu mengawali bahtera ini, mengangkat bahtera ini tidak sepenuhnya aku serahkan kepadamu. Tapi hari ini Tuhan tolong arahkan. Engkau harus mengambil sikap seperti itu. Maka percayalah Tuhan sendiri akan turun tangan menolongmu. Agar engkau tidak seperti kapal ini bingung. Ke barat kah, ke utara kah, ke selatan kah, mereka bingung. Karena angin terus menggoncang. Tapi perhatikan. Apakah kapal ini hancur? Tidak. Kenapa kapal ini tidak hancur? Karena ada Paulus di sana. Maka saya katakan, apakah rumah tanggamu akan hancur ketika ada masalah? Tidak. Pastikan dirimu seperti Paulus, karena engkau rumah tanggamu tetap pulih. Karena engkau rumah tanggamu tetap damai, karena engkau rumah tanggamu tetap bersuka cita. Pastikan dirimu seperti Paulus yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kapal itu tidak hancur. Kapal itu tidak karam. Kenapa? Karena ada Paulus di sana. Maka saya katakan, seluruh keluargamu tidak akan hancur. Karena ada kamu ada di sana. Yes. Karena kamu ada di bahtera itu. Pekerjaanmu tidak akan hancur. Karena kamu ada di bahtera pekerjaan itu. Bisnismu tidak akan hancur karena ada kamu di bahtera bisnismu itu. Tapi perhatikan karakter Paulus dong. Nah, jangan hanya amin tapi enggak ngikut, bahwa Paulus itu orang-orang yang benar-benar taat, setia dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Ayat 20.
ayat yang 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Wow. Yang tadinya kapal itu, barang-barang itu harus dibongkar. Harus menjadi sumber keberuntungan. Karena Paulus sudah mengingatkan nanti kita rugi. Tapi mereka ngotot, mereka nggak mau. Harus. Sehingga apa? Udah berapa hari mereka berjuang. Maka dibuanglah barang satu persatu. Demikian juga dalam rumah tangga. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau kita nggak mau berserah kepada Tuhan, satu persatu akan hilang. Pertama hilang damai sejahtera. Hilang sukacita. Hilang yang lain, hilang yang lain, hilang yang lain. Sampai kita benar-benar down. Sampai kita benar-benar kandas. Ya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Mulai jantung, mulai keperluan-keperluan inti dalam rumah tangga, dalam kapal itu sudah mulai dihancurkan. Sudah mulai dibuang. Begitulah pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Kalau kita tidak mau ngikut Tuhan, kalau kita tidak mau berserah kepada Tuhan, maka pastikan dirimu berserah kepada Tuhan. Pastikan dirimu melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan takut. Ya. Sekalipun kapal itu diombang-ambingkan, ketika engkau percaya, engkau akan tetap melihat kehidupanmu utuh. Sama halnya sekalipun kapal itu diombang-ambingkan, tapi Paulus di sana percaya kapal itu tetap utuh. Walaupun satu persatu sudah mulai hilang, tapi akan tetap utuh. Mari kita lanjut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Di sana kapal itu mulai hancur dan berkata, sudahlah. Disinilah titik putus asanya manusia. Maka banyak ada kelihatan, ada yang bunuh diri. Baru-baru ini ada yang viral, seorang ibu menghilangkan nyawa ketiga anaknya hanya karena apa? Karena mereka sudah sampai di titik ini. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Saudaraku yang terkasih, perhatikan. Kenapa mereka berkata tidak ada harapan? Karena mereka tidak menyadari keberadaan Paulus. Apalagi menyadari keberadaan Tuhan. Maka engkau harus menyadari keberadaan dirimu di dalam rumah tangga itu. Bahwa dirimu adalah pilihan Tuhan. Bahwa dirimu adalah hamba Tuhan. Karena keberadaan Paulus di kapal itu selamat. Karena keberadaan dirimu di keluarga itu selamat. Karena keberadaan dirimu di tempat kerjamu, pekerjaan itu selamat. Amin. Karena keberadaan dirimu, kamu harus menyadari itu. Bapak Ibu Saudara harus menyadari akan hal itu. Jangan pernah abaikan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Ya. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, di sini timbul sebuah harapan. Harapan, mereka sudah putus asa. Mereka sudah putus asa bahwa tidak ada harapan lagi kapal ini akan selamat, nyawa mereka tidak akan selamat. Tetapi berdirilah Paulus dan Paulus memberi harapan. Maka Tuhan bisa memakaimu, memakai siapapun untuk memberi harapan kepada
keluargamu atau kepada saudara-saudaramu yang lain. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Amin, amin, amin. Wow. Saya merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bekerja dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata, tidak ada harapan. Tidak ada kata, tidak ada pertolongan. Mari kita lanjut. Kita akan lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus berdiri dan mengingatkan mereka, bukankah sebelum berlayar aku sudah mengingatkanmu? Ya kan? Bukankah sebelum berlayar aku sudah memberitahukanmu bahwa itu salah? Tapi kamu sekalian tidak mendengarkan perintah Tuhan. Lalu berdirilah Paulus. Ayat 22 perhatikan, wow. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Wow, akan ada keselamatan, nyawa-nyawa diselamatkan. Oleh karena kamu, oleh karena Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada satu nyawa pun yang akan hancur di antara keluargamu karena keberadaanmu. Amin. Tidak ada yang tidak diselamatkan karena keberadaanmu. Semua akan diselamatkan. Nyawa mereka akan diselamatkan karena keberadaanmu. Wow, luar biasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Maka saya berdoa, seluruh bagian daripada keluargamu, anggota keluargamu akan selamat oleh karena engkau. Saya berdoa seluruh anggota keluargamu, seisi rumahmu akan ditolong karena engkau. Saya berdoa seluruh orang-orang di sekitarmu akan selamat karena engkau. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah
Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Ya, kita lanjut. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Ini sudah tadi ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena aku percaya. Kata karena aku percaya, sehingga seluruh mereka diselamatkan. Maka hari ini para ibu-ibu, mungkin anak-anakmu atau suamimu atau suamimu, para suami mungkin istrimu, karena zaman sekarang gak hanya suami lagi yang berubah ya. Banyak yang viral, istri juga berubah ya. Tapi percayalah, engkau anak-anak Tuhan akan terus dipelihara. Para suami, para istri, para anak-anak, apapun yang terjadi, kata ini yang membuat mereka diselamatkan, karena aku percaya. Amin. Maka katakan dalam rumah tanggamu, ibu, katakan dalam rumah tanggamu, karena aku percaya, maka semua keluarga ini akan diselamatkan. Karena aku percaya, maka semua milik kepunyaanku, keturunanku akan diselamatkan, akan ditolong Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Karena aku percaya, maka pekerjaanku ini akan diberkati Tuhan. Karena aku percaya, karena aku percaya pelayananku ini akan diberkati Tuhan. Katakan seperti Paulus berkata seperti, karena aku percaya. Kata kunci dalam kekristenan agar keluarga, pekerjaan semuanya dengan satu syarat ya, harus tentu perkenanan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, aku percaya. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 26. Namun kita harus mendapatkan, ini sudah tadi 27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Bayangkan ya. Malam ke-14 tidak melihat matahari, tidak melihat bintang. Gelap selama 14 hari. Kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang,
Mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Lihat, mereka tidak mau mendengarkan Paulus karena ingin membongkar sauh. Ternyata alasan mereka tidak mendengarkan Paulus hilang, malah dibuang. Lihat, apa yang menjadi alasanmu tidak mendengarkan Tuhan, itu akan hilang darimu. Kalau alasanmu, pekerjaanmu membuat engkau tidak mendengarkan Tuhan dan taat kepadanya, pekerjaanmu akan hilang. Itulah sebabnya Tuhan meminta Ishak dari Abraham. Karena Tuhan gak mau Ishak itu jadi berhala bagi Abraham. Karena sudah lama ditunggu. Dan usianya sudah sangat tua menerima Ishak. Maka Tuhan bilang serahkan dia sama aku, diserahkan. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat engkau tidak mendengarkan Tuhan, itu akan hilang darimu. Ya. Kalau pekerjaanmu membuat engkau tidak mendengarkan Tuhan, maka pekerjaanmu akan hilang. Kalau hal-hal yang lain, hartamu atau yang lain, atau apapun itu, jabatanmu, membuat engkau tidak mendengarkan Tuhan, itu semua akan hilang. Akan pergi darimu, akan meninggalkanmu. Ya. Haleluya. Mari kita lihat. Hanya gara-gara ingin membongkar sauh di pelabuhan, mereka tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Dan ternyata sauh itu pun harus dibuang. Wow, ini sebuah pelajaran yang akan menyadarkan kita bahwa Allah itu tidak mau diduakan. Maka saat ini jangan pernah abaikan perintah Tuhan hanya karena apapun yang menjadi milikmu sekarang. Jangan pernah abaikan perintah Tuhan oleh karena apa yang menjadi milikmu sekarang, agar itu tidak hilang darimu. Amin, amin, amin. Kita lanjut. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal mereka, menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu para prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Jadi begini, kalau engkau keluar walaupun bahtera rumah tanggamu itu sudah mulai ruwet, sudah mulai membuat pusing, membuat engkau bingung, membuat engkau bimbang, perceraian bukan solusi. Karena itu akan membuat kita semakin bermasalah. Saya pernah menyampaikan ini kepada seseorang. Terus bagaimana dengan saya yang sudah bercerai, Pak Pendeta? Saya hanya bisa katakan seperti ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Saya tidak bisa memutuskan, saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau engkau sudah bercerai, mungkin karena suamimu tidak menafkahi, mungkin karena suamimu KDRT, kekerasan terjadi lalu engkau meninggalkannya dan sudah sah bercerai, saya hanya bilang, mendekatlah kepada Tuhan. Seriuslah kepada Tuhan. Jangan lagi main-main. Sama halnya ketika dilihat anggota-anggotanya perahu ini akan hancur, mereka berusaha menyelamatkan diri, tetapi itu bukan solusi yang bagus. Solusi yang bagus adalah tetap berada di dalam perahu. Terus ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Wow. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Ini juga sebuah keajaiban, ya. Sebuah keajaiban. Selama 14 hari mereka nggak makan, tapi tetap bisa bertahan. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun kehilangan sehelai rambutnya. Bapak Ibu Saudara, itulah pertolongan Tuhan. Hanya karena seorang Paulus semua nyawa diselamatkan. Maka saya katakan hari ini, hanya karena seorang ibu, yaitu kamu, dan hanya karena seorang ayah, yaitu kamu, maka semuanya akan diselamatkan. Amin. Semua keluargamu akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan bisa memakaimu untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Yang penting tetap setia dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yakinlah keselamatan di seluruh keluargamu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya keselamatan di seluruh keluargamu akan terjadi, katakan amin. Boleh ketik di kolom komentar, ramaikan, katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai di situ firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut kembali di streaming berikutnya. Kalau tidak ada halangan dan kiranya Tuhan mengkehendaki, kita akan streaming kembali besok seperti biasa di pukul 6 pagi. Sebelum kita tutup, kita akhiri ibadah ini, streaming ini. Izinkan saya berdoa untukmu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, Engkaulah yang termanis. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini dalam streaming pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap rumah tangga dipelihara Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga dilindungi oleh Tuhan dan dijagai oleh Tuhan. Kami memohon kepadamu, biarlah lawatan Tuhan terjadi saat ini. Siapapun mereka yang mengikuti ibadah ini secara streaming, seperti oleh karena seorang Paulus, satu kapal diselamatkan dan seisi kapal diselamatkan, dan nyawa mereka terselamatkan. Maka hamba berdoa bagi setiap saudara-saudaraku yang mengikuti streaming ini, biarlah melalui mereka seisi rumah mereka diselamatkan, seisi rumah mereka ditolong, seisi rumah mereka tidak ada yang kehilangan nyawa oleh karena keberadaan mereka. Seperti Paulus berkata, karena aku percaya
Maka saat ini saya juga sebagai hamba Tuhan berkata, karena saya percaya Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah-rumah, di rumah sakit, di perjalanan, di tempat bekerja, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, pengurapan Tuhan terjadi atas mereka. Dan biarlah kesembuhan Tuhan, kesembuhan ilahi tercurah atas mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terikat kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan hari ini juga dalam nama Yesus Kristus. Setiap rumah tangga yang ada diganggu oleh kuasa kegelapan dibentengi Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang telah mengambil keputusan berpisah dan atau ditinggalkan saat ini, hamba-Mu berdoa bagi mereka, biarlah mereka semakin mengenal Engkau dan semakin mendekat kepadamu. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan terjadi di dalam hidup mereka pada pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, yang mengingatkan kami atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tak dapat kami melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan, kami memohon berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya, agar hidup kami berkenan kepadamu dan agar ibadah kami tidak sia-sia. Sebab kami tahu segalanya ada oleh karena pertolongan Tuhan. Segalanya ada oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumah. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang telah bergabung dalam ibadah streaming kita pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari terus saling mendoakan, doakan terus agar kita bisa sama-sama saling share, saling berbagi tentang firman Tuhan. Seperti biasa saya akan sapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan menyapa yang hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Walaupun mungkin tidak bisa semuanya satu persatu, tetapi saya rindu menyapa hamba-hamba Tuhan, menyapa anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudaraku komen di bawah kolom komentar agar saya bisa menyapa semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nipta Wales, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Saudaraku Nipta, Dorta Siagian, Ibu Dorta, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Dorta dan keluarga.
Nidar Jedrato, amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah membimbing kita, mengajari kita. Tuhan memberkati saudaraku Nidar Jedrato dimanapun berada. Kasih Tuhan memberkati. Selamat pagi buat keluarga semua di sana. Janeta Tuwilan New, Tuhan Yesus memberkati ibu. Selamat malam di sana. Tuhan Yesus memberkati. Kami di sini selamat pagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita terus bersama-sama menyembah Tuhan. Ibu Muti Manulang, amin, amin, amin. Tuhan memberkati Ibu Muti dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan menyertai seluruh kehidupan Ibu Muti dan keluarga dan semua saudara. Salam buat keluarga semua di sana. Haleluya, haleluya. Rio Malina Hasugian, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku Bapak Rio dimanapun berada. Biarlah anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan saudara. Ibu Debbie Sangguana, terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih buat Tuhan Yesus atas kebaikannya. Saya yakin Ibu Dewi dimanapun berada, Tuhan memberkati, ada kasih, ada anugerah yang tak terbatas terjadi hari ini. Salam buat keluarga Ibu Debbie di sana semuanya. Martati, amin, haleluya. Terima kasih buat saudara-saudara semuanya. Ibu Martati dimanapun berada, biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai Ibu Martati. Haleluya. Rotina Simbolon, Ibu Rotina Simbolon, shalom Ibu Rotina, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam buat semua keluarga di sana, dimanapun, di kota manapun Ibu Rotina berada. Salam. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rotina Simbolon, semua keluarga diberkati Tuhan. Daniel Syaloho ini, amin juga ini. Daniel Syaloho ini mudah-mudi kita ini. Bapak Yohanes, Ibu Muti Manulang, amin. Bapak Yohanes, amin. Dimanapun Bapak Yohanes berada, kasih Tuhan menyertai Bapak Yohanes. Salam Kristus, salam kasih Kristus buat kita semua. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya coba cek di sini ya. Elmida Damanik, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Elmida dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai Ibu Elmida. Ibu Rosita Nainggolan, salam damai Kristus. Salam damai Kristus. Ibu Justina Sabina ini selalu bersama-sama dengan kita ibu ini. Tuhan memberkati Ibu Justina Sabina dimanapun berada. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai ibu. Dan Jenny Wantah, Tuhan Yesus memberkati Ibu Jenny. Salam kasih Kristus, salam damai Kristus yang menyertai Ibu Jenny dimanapun berada. Haleluya. Saya cek yang terakhir di sini, siapa ini lagi? Sestu Wigati, Tuhan Yesus memberkati Ibu Sestu, dan juga Saema Nurmiati Silitonga, Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini selalu bersama dengan kita. Hilda, Ibu Hilda, Tuhan Yesus memberkati. Marta Pa, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Saema Nurmiati Silitonga, Tuhan Yesus memberkati. Lasma Ema, ini juga keluarga kita ini. Ibu Lasma ini, adik tercinta ini. Apa kabar? Mami Nadine, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati Mami Nadine. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun mungkin hanya sekedar menyapa, tapi saya berusaha menjadi bagian dalam keluarga Bapak Ibu Saudara melalui panggilan doa pagi, ibadah-ibadah online. Semua karena kemurahan Tuhan, ya. Bantu doanya Pak Pendeta, suami sekarang ini kurang sehat. Rencana pagi ini kami mau ke dokter. Amin, 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 amin.
Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, melalui apapun, Ibu Dorta, Bapak Sinaga, melalui apapun Tuhan bisa melakukan mujizat, baik melalui medis, baik melalui doa, mujizat, semua bisa Tuhan pakai. Amin. Fernando Lumban Batu, Nando. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini bisa kasih Tuhan menyertai saudaraku Fernando dimanapun berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa orang juga yang kirim inbox untuk bersaksi. Yang ingin bersaksi boleh WA nanti Bapak Ibu Saudaraku, atau messengers atau inbox. Nanti kita buat khusus untuk kesaksian. Tapi yang mau bersaksi boleh inbox, Pak, saya mau bersaksi. Nanti kita buat khusus kesaksian ya Bapak Ibu Saudaraku. Disiapkanlah kesaksiannya. Ada beberapa orang. Jadi caranya gimana Pak Pendeta? Ya udah, kita live streaming kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, melalui video, ya kan? Atau melalui messengers atau melalui tulisan boleh ya. Tulisan WhatsApp atau messenger boleh. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Petrol Kudus Sidikala mengucapkan terima kasih. Salam damai Kristus, sampai bertemu di lain waktu. Shalom, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semuanya.